Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayati dari kelas Akuntansi Syariah 7C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal dan sinopsis saya. Yang pertama, jurnal utama saya berjudul Factor Affecting Dividend Policy in Manufacturing Companies in Indonesia Stock Exchange oleh Eko Wahyudi. Latar belakangnya, kebijakan dividen merupakan kebijakan manajemen untuk menentukan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham, yang dibayarkan kepada pemegang saham dan dalam bentuk dividen atau dimiliki untuk mendanai investasi masa depan. Jika manajemen memutuskan untuk membagikan dividen, maka jumlah laba yang dimiliki berkurang, sehingga sumber pendanaan internal juga akan berkurang. Namun, jika manajemen memutuskan untuk tidak membagikan dividen, maka akan menambah pendanaan dari sumber pendanaan internal. Dalam praktiknya, perusahaan cenderung membayar dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat jumlahnya secara teratur. Ini dikarenakan investor cenderung lebih suka melihat dividen yang stabil sebagai pertanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dan sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil cara aman yang tidak menurunkan pembayaran dividen. Peningkatan dividen yang lebih besar oleh perusahaan akan dianggap sebagai sinyal positif bagi investor untuk perkembangan masa depan perusahaan dan sebaliknya. Jika dividen diturunkan atau bahkan dihentikan, dianggap sebagai sinyal negatif bagi investor untuk masa depan perkembangan perusahaan. Research gap-nya, beberapa penelitian sebelumnya secara parsial menemukan bahwa collateralizable asset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Misalnya penelitian Carvajal 2015, Stankula 2017, Sanusi NABT 2014. Namun penelitian ini menemukan bahwa collateralizable asset tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, yaitu Molah 2011. Objek ini menjadi penelitian gap pertama. Sejumlah studi yang dilakukan oleh Husainli telah menemukan bahwa pertumbuhan aset bersih memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kebijakan dividen. Tetapi lainnya, studi yang dilakukan oleh Abor dan Vlador 2013 menemukan hal sebaliknya, yaitu pertumbuhan aset bersih memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kebijakan dividen. Objek ini menjadi penelitian gap kedua. Tinjauan literatur pada penelitian ini menggunakan signaling teori. Menurut Modigliani dan Miller menyatakan bahwa lebih tinggi dari yang diharapkan kenaikan dividen merupakan sinyal kepada pemegang saham bahwa manajemen perusahaan memperkirakan laba perusahaan masa depan yang baik. Sebaliknya, penurunan dividen atau lebih kecil dari peningkatan yang diharapkan merupakan sinyal bagi pemegang saham bahwa manajemen perusahaan memperkirakan laba perusahaan masa depan yang buruk. Brigham et al. 2014. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal komparatif. Dalam penelitian ini, penulis ingin menguji pengaruh collateralizable asset, pertumbuhan aktiva bersih, likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website dengan alamat website www.idx.co.id. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai 2015. Berdasarkan metode purposive sampling, 90 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian. Review jurnal pendukung yang pertama berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen oleh Dewi Cahyani Pangestuti. Latar belakangnya, berbagai bentuk pertimbangan mengenai penetapan jumlah yang tepat untuk dibayarkan sebagai dividen adalah sebuah keputusan finansial yang sulit bagi pihak manajemen perusahaan. Suatu
perusahaan mengenai dividen terkadang diintegrasikan dengan keputusan pendanaan dan keputusan investasi. Semakin rumit kegiatan perusahaan, maka konflik kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen semakin buruk. Perusahaan memiliki pemisahan yang jelas antara kepemilikan, pengoperasian, dan pengendalian. Pemisahan antara fungsi kepemilikan, pengoperasian, dan pengendalian memungkinkan manajemen lebih mementingkan kepentingan mereka daripada kepentingan perusahaan atau para pemilik. Pihak manajemen akan membayarkan dividen untuk memberikan sinyal mengenai keberhasilan suatu perusahaan. Sinyal tersebut menyimpulkan bahwa kemampuan perusahaan membayar dividen merupakan fungsi dari keuntungan perusahaan. Tetapi terlalu banyak faktor yang menjadi pertimbangan kebijakan dividen sebuah perusahaan. Dari sedemikian banyak faktor, sulit sekali untuk menyimpulkan yang mana paling dominan mempengaruhi kebijakan dividen. Research Gap-nya, menurut Lestari DKK 2016, menyatakan bahwa antara profitabilitas dengan kebijakan dividen apabila likuiditas tetap dengan arah positif, yang berarti semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi juga kebijakan dividennya. Begitu pula sebaliknya. Penelitian ini mendukung Christian Andres dalam Becker 2019 menyatakan bahwa dividend payment are significantly driven by the firm profitability, yang berarti pembayaran dividen secara signifikan didorong oleh profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut Shafri Yusman 2018, rasio profitabilitas yang diukur dengan return on asset dan return on equity menghasilkan tidak ada pengaruh secara parsial antara profitabilitas dan kebijakan dividen. Menurut Sumanti dan Mangantar 2015 menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini terjadi karena tingkat hutang yang tinggi di perusahaan cenderung akan meminimumkan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Sama seperti penelitian Yudiana dan Yadiana 2016 bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi leverage, maka semakin besar dana yang harus disediakan untuk melunasi hutang, sehingga akan mengurangi jumlah dividen yang akan diberikan kepada para pemegang saham. Metode untuk tinjauan literaturnya. Tinjauan literatur pada penelitian ini menggunakan signaling teori. Menurut Brigham dan Houston 2016 halaman 186, teori sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen di suatu perusahaan yang berguna untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan tersebut. Dorongan dalam memberikan sinyal timbul karena adanya situasi di mana manajer memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek dari suatu perusahaan dibandingkan dengan yang dimiliki oleh investor. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan dividen akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Penurunan dividen atau kenaikan dividen yang di bawah kenaikan normal biasanya diyakini investor sebagai sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit dividen di waktu yang akan datang. Metodologi penelitian. Penelitian ini berdasarkan jenis explanatory research, yakni penelitian dengan menjelaskan dan melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Di lain sisi juga untuk menguji hipotesis yang diajukan, yakni variabel independen profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap variabel dependen, yaitu kebijakan dividen. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan tahunan yang sudah dipublikasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 sampai 2017. Berdasarkan penentuan sampel dengan menggunakan metode pervasive sampling,
Maka terpilih 40 perusahaan pada sektor manufaktur dari 154 perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian dengan periode pengamatan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai 2017, sehingga total data sampel keseluruhannya adalah 120 sampel. Analisis dan uji hipotesis data dengan menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2010 dan EViews versi 9, dan menggunakan metode analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kebijakan dividen. Review jurnal pendukung 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan manufaktur di BEI oleh Prajna Paramita Ardana Neswari. Latar belakang. Kondisi perusahaan dicerminkan dari laporan keuangan yang telah disajikan, karena di dalam laporan keuangan tersebut terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Laporan keuangan adalah sarana untuk melakukan suatu kegiatan komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham. Tujuan laporan keuangan disusun oleh pihak manajemen adalah untuk menyediakan informasi mulai dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hal ini, antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham diharapkan bisa saling berkomunikasi dengan transparan agar tujuan perusahaan tersebut bisa tercapai. Perusahaan yang mampu membagikan dividen kepada para pemegang saham dianggap memiliki kinerja yang baik karena diasumsikan mampu membukukan laba dan memperhatikan para investornya. Akan tetapi, pihak manajemen seringkali mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dividen. Hal ini karena investor lebih menyukai apabila dividen dibagikan. Namun, di sisi lain, manajemen lebih tertarik menggunakan laba tersebut untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa mendatang. Harjito dan Martono, 2013, 270. Tinjauan literatur. Penelitian ini menggunakan teori agensi dan juga teori persinyalan. Teori agensi menjelaskan hubungan agensi dan masalah-masalah yang ditimbulkan. Hubungan agensi ini merupakan hubungan antara pihak pertama yang selaku pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal atau pemberi amanat kepada pihak kedua selaku manajemen perusahaan di dalam mengelola perusahaan atau melakukan transaksi kepada pihak ketiga, bisa dibilang sebagai perantara antara pihak pertama dan pihak kedua. Jensen dan McLean 1976. Yang kedua, teori persinyalan. Teori persinyalan menjelaskan mengenai penyampaian sinyal-sinyal keberhasilan atas kegagalan atau kegagalan manajemen atas pengelolaan perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan. Menurut Miller dan Rock 1985 dalam Rosdini 2009 menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas tinggi maka akan membayarkan dividen yang lebih tinggi. Metodologi penelitian. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh sebanyak 156 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan manufaktur yang telah go public dan terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2010 sampai 2015. Yang kedua, perusahaan yang memberikan informasi laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian yaitu 2010 sampai 2015. Yang ketiga, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah di dalam pencatatan laporan keuangan selama periode penelitian yaitu 2010 sampai 2015. Yang keempat, perusahaan yang membagikan dividen tunai berturut-turut selama periode penelitian yaitu 2010 sampai 2015. Selanjutnya mengenai sinopsis saya berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2017 sampai dengan 2019. Latar belakang. Ketika akan melakukan investasi pada suatu perusahaan, investor menjadikan dividen sebagai salah satu hal yang dijadikan pertimbangan. Diana dan Huttosoid 2017. Kebijakan dividen yang telah menjadi ketetapan perusahaan menjadi pedoman besarnya pembagian dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Antar perusahaan memiliki kebijakan dividen yang berbeda-beda karena belum ada peraturan mengenai besaran dividen yang harus dibayarkan, menurut Nugraheni dan Merta 2019. Kebijakan dividen berkaitan erat dengan hubungan antara agen dan prinsipal. Antara kepentingan prinsipal dan agen terkadang terdapat perbedaan sehingga menimbulkan suatu konflik kepentingan. Konflik itu dapat memunculkan biaya keagenan. Dengan melakukan pembayaran dividen kepada para investor, maka biaya keagenan yang dikeluarkan perusahaan dapat diminimalisir. Suwaldiman dan Aziz 2006. Berbagai kendala dapat dihadapi oleh perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham secara rutin. Contohnya, yang terjadi pada PT Gudang Garam Tbk. Jumlah dividen yang dibagikan sama persis dengan yang dibayarkan pada rapat umum pemegang saham tahun lalu. Pada tabel yang terdapat di PPT ini menunjukkan data jumlah perusahaan yang membayarkan dividen dan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Kurang dari 50% perusahaan yang membayarkan dividen jika dibandingkan dengan jumlah total perusahaan go public di Indonesia. Dari tahun 2017 sampai 2019 disebutkan bahwa jumlah perusahaan go public sebanyak 500 sampai 600 perusahaan. Akan tetapi, perusahaan yang membayarkan dividen pada tahun 2017 sampai 2019 hanya sebanyak 200 perusahaan saja, sehingga masih sangat minim perusahaan yang membayarkan dividen pada setiap tahunnya. Rumusan masalah. Di sini saya mengambil variabel X-nya, antara lain ada 6. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah collateralizable aset berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang kedua, apakah pertumbuhan aset bersih berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang ketiga, apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang keempat, apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang kelima, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Dan yang keenam, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Untuk metodologi penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2019. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan bantuan program Microsoft Excel 2010 dan Office versi 9. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website dengan alamat website www.idx.co.id. Demikian presentasi, review, dan sinopsis saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.